Halo kabar semua, ketemu lagi dengan Putut Reza dan kembali di video rekomendasi aksesoris, tapi kali ini lebih spesifik untuk stand dudukan atau tempat handphone, tablet, dan juga di sini ada yang buat laptop. Beberapa produk yang ada di video kali ini sebenarnya udah pernah saya omongin di rekomendasi yang lalu, tapi menurut saya ini produknya masih bagus dan mungkin belum semuanya nonton video saya. Jadi kayaknya nggak apa-apa diomongin lagi, plus saya juga ada tambahan produk baru yang belum pernah diomongin. Jadi semoga video ini berguna bagi mereka yang udah pernah nonton maupun enggak. Jadi langsung aja kita mulai dari rekomendasi yang pertama. Pertama, ada produk dari Unit. Di video beberapa bulan yang lalu saya udah sempat ngebahas dan karena menurut saya bagus, jadi kayaknya nggak salah ya kalau direkomendasiin lagi. Produk ini sebenarnya adalah satu paket kabel multifungsi untuk gadget sehari-hari plus ada SIM card ejector juga. Bonusnya, case dari kabel ini bisa difungsikan juga sebagai stand. Bukan yang paling kuat, jadi saya kurang rekomendasi kalau untuk tablet atau apapun yang berat-berat. Tapi kalau untuk sekedar naruh handphone buat nonton atau video call, menurut saya ini udah lebih dari cukup. Harganya juga oke banget karena itu tadi, dapat banyak kabel plus bisa jadi stand juga. Berikutnya atau yang kedua ada stand dari yang tulisannya Livian. Sama seperti produk pertama, ini juga udah pernah saya rekomendasiin dan sampai sekarang masih jadi andalan atau my go to stand lah untuk handphone maupun tablet. Kelebihan pertama dari produk ini adalah bisa dilipat, jadi dia tuh mudah untuk dibawa-bawa, gampang masuk tas atau semacamnya. Habis itu, kelebihan yang kedua adalah kualitas produknya sendiri. Build quality-nya ini mantep banget, solid terutama di bagian tempat untuk perangkatnya yang kuat plus ada sudut yang bisa diatur. Untuk tempat handphonenya sendiri juga udah ada karetnya, begitu pula di bagian bawah supaya lebih nempel, lebih ngegrip sekaligus nggak ngerusak meja. Lanjut di rekomendasi yang ketiga. Yang ini belum pernah saya omongin, yaitu stand dari Baseus. Dibandingin dua produk sebelumnya, ini adalah yang paling tinggi. Itu pun masih bisa ditambah lagi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk nonton enak, kerja pakai tablet juga oke. Mau video call pun buat saya lebih nyaman karena sudutnya lebih pas dengan wajah dibandingkan dua produk sebelumnya yang lebih ke bawah. Material yang digunakan di sini memang masih plastik, tapi tetap berasa bagus dan nggak murahan. Bagian base yang lebar juga oke karena selain lebih solid pas dipakai, bagian ini juga bisa digunakan untuk naruh perintilan kecil kayak flash disk maupun TWS. Gak lupa di tiangnya ini ada kayak karet gitu untuk jepitin kabel sehingga lebih rapi kalau mau dipakai. Untuk kekurangannya palingan yang bisa saya bilang adalah dari bentuknya sendiri ya, yang tidak terlalu nyaman untuk dibawa-bawa. Tapi kalau memang cuma hanya untuk digunakan di satu tempat, nggak untuk dibawa-bawa, menurut saya juga ini harusnya sih nggak jadi masalah. Berikutnya untuk direkomendasi keempat, ada untuk laptop, yaitu punyanya Nealkit. Jadi setelah yang tiga pertama itu lebih untuk handphone maupun tablet, yang ini lebih untuk laptop karena ukurannya pun memang lebih besar. Kegunaan dari produk seperti ini salah satu yang pasti udah sering kamu dengar adalah untuk sirkulasi udara dan panas dari perangkat supaya nggak cuma nempel di meja aja. Namun di samping itu yang bikin saya senang dengan produk seperti ini adalah sisi ergonomis saat digunakan berlama-lama di depan laptop. Dalam posisi default ketika menggunakan laptop di meja, umumnya layar itu kan cenderung di bawah ya, lebih ke bawah dan tanpa sadar membuat user jadi membungkuk. Tidak level kecuali kursinya disetel lebih rendah atau mejanya yang tinggi. Nah, dengan adanya tambahan stand seperti ini, kita bisa memosisikan layar lebih ke atas sehingga otomatis punggung juga akan jadi lebih tegak. Balik ke produknya, stand dari Nealkit ini bisa diatur tingginya dan bisa beneran tinggi jika mau. Pengaturan sudutnya juga leluasa dan nggak perlu khawatir soal beban karena diklaim bisa nahan sampai 12,5 kilo. Bagian hinge atau engsel ini benar-benar kuat dan saking kuatnya, kadang juga butuh tenaga lebih ya untuk ngatur posisinya. Tapi karena produk ini bukan sesuatu yang bakal sering disentuh dan palingan diatur sesekali aja, harusnya sih nggak jadi masalah. Kecuali mungkin kamu mau agak iseng gitu tiap hari, dipegang, diatur, digeser-geser gitu, diganti-ganti sudutnya. Beneran ini butuh tenaga gitu untuk ngatur kemiringan maupun naikin engselnya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan dari pemakaiannya nanti. Untuk referensi pemakaian sendiri, saya biasa memosisikannya nih agak tinggi supaya berasa ngelihat layar desktop yang benar-benar lurus ke depan. Jadinya memang nggak ideal untuk ngetik dengan keyboard laptop sendiri karena terasa ngambang gitu tangannya. Tapi untuk itulah saya pakai keyboard lain plus mouse untuk kerja yang lebih nyaman. Sebelum pada tanya, ini keyboardnya adalah Keychron K2, keyboard mechanical yang cocok dengan tangan saya
saya, tapi untuk lebih detailnya mungkin saya bahas di video yang lain aja. Oh ya, untuk kekurangan dari barang ini menurut saya palingan soal dimensinya yang agak besar sehingga tidak terlalu mobile, tidak bisa masuk ke tas yang kecil atau kamu butuh space yang lebih besar, serta harganya yang cukup mahal. Dan untuk rekomendasi terakhir, ini sebenarnya bukan rekomendasi sih, tapi kayak life hack sederhana untuk stand darurat buat handphone. Dengan bekal 2 binder klip kayak gini dengan ukuran yang saya rekomendasiin dengan nomor di atas 155, lebih gede lebih bagus, cukup diselipin lalu ditekan dan dikunci pakai pegangannya seperti yang kamu lihat. Jadilah stand sederhana buat handphone. Cuma bisa untuk orientasi landscape aja ya, karena nggak terlalu kuat kalau untuk portrait, tapi lumayan lah untuk sesuatu yang bisa dibilang kayak project darurat ini. Oke, jadi kayaknya segitu aja yang bisa saya rekomendasiin untuk stand handphone, tablet, dan juga laptop kali ini. Buat kamu yang tertarik untuk melihat harga, ketersediaan, dan mungkin mau langsung beli, bisa langsung cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Dan lagi kalau misalnya kamu punya saran atau masukan untuk kategori lain yang mungkin bisa saya bahas untuk rekomendasi aksesoris selanjutnya, langsung aja tulis pada kolom komentar di bawah. Putri Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.